Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik ya. Tadi udah pada mandi belum? Udah pada gosok gigi belum? Wah, hebat-hebat. Tadi udah pada sarapan apa nih? Oh, berarti udah pada kenyang, udah pada semangat buat memuji nama Tuhan? Amin. Kita hari ini bakalan seru loh. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan, dan gak lupa kita mau aktivitas juga. Tapi sebelum itu, kita mau mulai ibadah ini dengan doa. Kita mau siapin hati kita, adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Bapa buat hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami di ibadah online kami ya Bapa. Biar ya Bapa, kami satu persatu ya Bapa, dari rumah kami masing-masing boleh memuji namamu, mendengarkan firman Tuhan, dan gak lupa untuk melakukan aktivitas. Kau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau saja yang ada ya Bapak di tempat ini ya Bapak, memimpin kami Bapak. Biar Engkau yang boleh disenangkan melalui apa yang kami lakukan di ibadah ini ya Bapak. Makasih Bapak buat semuanya Bapak. Biar ya Bapak, kami mau nyerahin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar namamu saja yang ditinggikan. Hanya dalam namamu kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Kita mau mulai ibadah ini, kita mau gunain tubuh kita buat pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang kita mau super kebenaran dulu. Nah, super kebenaran hari ini adalah Tuhan memberiku hikmat. Kita ulangin lagi ya, pakai gerakan 1, 2, 3. Tuhan memberiku hikmat. Sekali lagi ya, lebih semangat. Tuhan memberiku hikmat. Ya, hikmat. Ada yang tahu hikmat gak sih? Apa? Oh, hikmat itu adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan, atau pemikiran yang berasal dari Tuhan. Jadi setiap tingkah laku yang baik itu berasal dari Tuhan, namanya hikmat. Ya, sekarang kita mau lanjutin. Kita mau jadi pekerja Kristus yang mulia. Yes, kita mau kerja buat Tuhan. Tadi kita udah gunain tangan kita, mulut kita, kaki kita. Sekarang kita mau gunain tubuh kita buat pekerjaan yang berhikmat dari Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu
suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja seorang raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bentar, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau pakai tubuh kita mau lebih berhikmat sama Tuhan, kita mau terus andalin Tuhan, karena setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, di tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu yang pimpin, di tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Di rumah Bapa surga yang megah. Di rumah Bapa surga yang megah. Sebentar, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau masuk firman Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kita dalam firman Tuhan. Adik-adik sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Bapa buat hari ini. Tadi kami udah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar Engkau yang pimpin kami dalam pemberitaan firman ini ya Bapa. Biar kami boleh mendengar firman Tuhan ini dengan fokus ya Bapa. Biar ya Bapa kami boleh mengerti akan apa yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa hari ini ya Bapak, melalui Kak Esther. Kau yang pimpin Kak Esther ya Bapak, lidah bibir ya Bapak, biar ya Bapak apa yang ia katakan ya Bapak sesuai dengan yang Engkau ingin sampaikan Bapak. Biar ya Bapak kami boleh melakukan firman Tuhan ya Bapak dengan baik ya Bapak. Makasih Bapak buat semuanya, dan kami menyerahin firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kak Esther. Terima kasih Kak Dian. Hai kids, ketemu lagi sama Kak Esther di bulan Juli ini. Wah, sudah bulan Juli ya. Sudah berapa lama adik-adik di rumah terus? Sekolah dari rumah, sekolah minggu di rumah juga. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan. Walaupun di rumah, adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik, di bulan Juli ini
Kita mau belajar tentang Ishak dan Ribka. Siapa yang masih ingat? Siapa nama ayahnya Ishak? Ayo siapa? 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 Betul. Ayahnya Ishak bernama Abraham. Nah, adik-adik, waktu itu ibunya Ishak, namanya Ibu Sarah, sudah meninggal. Dan Bapak Abraham sudah sangat tua. Tuhan sudah memberkati hidup Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ingin mengurus sesuatu yang penting sebelum dia meninggal. Ishak belum menikah. Bapak Abraham ingin mencarikan istri untuk Ishak. Bapak Abraham kemudian memanggil pelayannya yang tertua dan paling dipercaya. Namanya Eliezer. Siapa namanya? Eliezer. Betul sekali. Kemudian Bapak Abraham bilang, Eliezer harus mencarikan istri untuk Ishak dengan 2 syarat. Kita lihat yuk, syaratnya apa aja. Yang pertama, calon istri Ishak tidak boleh berasal dari Kanaan, tapi dia harus berasal dari Haran atau Nahor, tempat asal Bapak Abraham. Yang kedua, calon istri Ishak harus keluarganya Bapak Abraham. Kemudian Eliezer berjanji, dia akan memenuhi semua persyaratannya. Dia akan mengikuti petunjuk dari Bapak Abraham. Eliezer kemudian berangkat bersama dengan rombongan. Dia berangkat bersama dengan 10 unta menuju Nahor. Nah, adik-adik, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Eliezer sampai di Nahor. Di sana dia kebingungan. Aduh, gimana caranya mencari seorang perempuan untuk dijadikan istri Ishak? Kan di sana banyak orang. Aduh, gimana caranya ya? Kemudian Eliezer berdoa. Eliezer minta supaya Tuhan menunjukkan mana perempuan yang harus dijadikan istri untuk Ishak. Eliezer berdoa seperti ini. Tuhan, jika ada seorang perempuan yang memberi aku minum dan juga unta-untaku minum, maka dialah calon istri Ishak. Eliezer berdoa seperti itu. Dia meminta hikmat, dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Eliezer tidak sembarangan pilih. Kemudian datanglah seorang perempuan bernama Ribka. Dia mengambil air di sumur. Setelah selesai mengambil air, kemudian Eliezer minta minum kepada dia. Ternyata Ribka memberi Eliezer minum. Tidak hanya Eliezer, Ribka juga memberi unta-untanya Eliezer minum. Wah, persis seperti doanya Eliezer. Nah, adik-adik, kemudian Eliezer berlutut, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberi saya hikmat. Tuhan sudah memberi petunjuk kepada saya untuk menentukan mana calon istrinya Ishak. Nah, setelah itu adik-adik, Ribka bertemu dengan Ishak. Ayah Ribka yang bernama Bapak Betuel dan juga Laban, saudara laki-lakinya Ribka,
mengizinkan Ribka untuk pergi ke tanah Kanaan. Di sana Ribka bertemu dengan Ishak dan akhirnya mereka menikah. Nah, adik-adik, tadi Eliezer berjanji apa? Ayo apa? Eliezer berjanji untuk memenuhi petunjuk dari Bapak Abraham. Eliezer juga berdoa meminta hikmat dari Tuhan untuk menentukan mana calon istrinya Ishak. Dia tidak sembarangan pilih. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik tergoda untuk tidak mengikuti petunjuk? Supaya cepat, supaya gampang. Jadi nggak usah ikutin petunjuk. Pernah nggak? Ayo. Nah, Kak Esther punya contoh seperti ini. Kak Esther mau bikin kue. Enak ya kayaknya kuenya ya. Nah, adik-adik, kue ini kalau mau bikin kue itu ada petunjuknya ya. Ada resepnya. Harus gimana cara pertama, cara kedua, cara ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau nggak ngikutin petunjuk, kira-kira gimana hasilnya adik-adik? Gimana kalau Kak Esther nggak timbang bahan-bahannya? Sembarangan aja dimasukin, tepungnya dimasukin, gulanya dimasukin, menteganya dimasukin, nggak usah ditimbang. Gimana kalau Kak Esther lupa masukin sesuatu? Misalnya lupa masukin telurnya. Atau gimana kalau Kak Esther tambahin bahan-bahan lain? Tambahin kecap, tambahin saus, tambahin merica. Ayo, gimana caranya? Gimana jadinya? Nah, sekarang adik-adik bisa bayangin ya, kalau kita nggak ngikutin petunjuk, pasti keadaan jadi kacau. Seperti bikin kue tadi. Kalau kita nggak ikutin petunjuknya, nggak akan jadi kue seenak ini, secantik ini. Nah, adik-adik sama seperti Eliezer. Eliezer juga nggak sembarangan. Eliezer juga mau ikutin petunjuk, mau ikutin persyaratan dari Bapak Abraham ketika dia mencarikan istri untuk Ishak. Nah, adik-adik, coba mana Alkitabnya? Cari Alkitabnya, ayo. Kak Esther tungguin. Ayo. Ambil Alkitabnya. Nah, adik-adik kita buka yuk di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Kita buka ya. Udah dapat semua belum? Udah? Yang di sana udah? Yang di sana udah belum? Udah. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, adik-adik, mungkin suatu saat kita menghadapi keadaan yang sulit seperti Eliezer. Aduh, bingung nih. Aduh, mana ya yang harus dipilih? Nah, jangan khawatir adik-adik, karena ada Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan yang akan memberi kita hikmat. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Buka lagi ya Alkitabnya. Ada di Amsal. Adik-adik buka Amsal. Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Kita baca bareng-bareng ya.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Satu kali lagi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang coba adik-adik sendiri. 1, 2, 3. Hebat. Yuk kita bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hebat semuanya. Yuk adik-adik, kita sudah selesai belajar tentang Eliezer hari ini. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang Eliezer hari ini. Tolong kami supaya kami meminta hikmat, meminta pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi keputusan yang sulit. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah dulu ya. Sekarang ada Kak Dian mau sampaikan kuis kepada adik-adik. Wah, tetap di situ ya, jangan kemana-mana. Dah. Terima kasih Kak Esther buat firman Tuhannya. Ya, adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Sekarang kita mau kuis. Dikit kok kuisnya, cuma 3 pertanyaan. Dan nanti jawaban pertanyaannya itu dikirim ke wali kelasnya masing-masing, ke WA wali kelasnya masing-masing. Kelas 1 dan 2, kelas Daud nanti kirim ke Kak Rahel. Kelas 3 dan 4, kelas Abraham nanti kirim ke Kak Sevia. Dan kelas 5 dan 6, kelas Yosua kirim ke Om Yohanes. Ingat ya. Oke, kita mulai ya. Siapin kertas dan pensilnya ya. Ya, alat tulis lah. Silakan disiapkan. Udah pada siap? Kita mulai ya. Nanti tulisnya jawabannya aja ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama ayahnya Ishak? Ayo tulis, cepet. Udah? Siapa nama ayah Ishak? Oke. Udah nih ya, kayaknya cuma dikit kan, sekata doang. Pertanyaan kedua. Siapa nama pelayan yang diperintahkan mencari istri untuk Ishak? Siapa nama pelayan yang diperintahkan untuk mencari istri Ishak? Siapa yo? Tulis. Udah pada nulis? Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Siapa nama istri Ishak? Wah, ini gampang nih. Ayo, siapa nama istri Ishak? Udah? Udah pada nulis semua? Oke, sekarang semuanya udah. Sekarang boleh minta mama papahnya atau kalian kirim ke WA guru-guru wali kelasnya, yaitu Kak Rahel, Kak Sevia, dan Om Yohanes. Kirim jawabannya ke wali kelas ya. Oke, nah buat kalian yang ngirim jawaban bakal dapet tambahan kupon. Yes! Oke, udah dulu ya ibadah hari ini. Kalian semua hebat. Sekarang kita mau tutup ibadah ini. Dan sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.